Ya, coba mari kita lihat acara yang ada pada kita. Nanti ketika pengakuan dosa, mari kita lihat acara kita, acara yang ada pada kita. Halaman 2. Nanti ketika kita pengakuan dosa itu naik ke atas. Kuasamu yang menyelamatkan, naik ke atas. Ke atas dari halaman 2. Ya, langsung setelah itu dunia ini masuk ke halaman 3. Demikianlah penjelasan daripada tertib acara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang memenangkan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Topik minggu kita hari ini memberitahukan kepada kita menang atas kuasa kegelapan okultisme. Baginyalah segala pujian dan hormat, sebab kita telah dimenangkan atas kuasa kegelapan. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa
dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Untuk kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memenangkan kami dari kuasa kegelapan dunia ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menang karena kuasa kebangkitannya. Tetapi Tuhan, di dalam zaman yang semakin maju ini, masih ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih hidup di dalam kuasa kegelapan, tidak percaya dengan kekuatan kuasa yang menyelamatkan setiap orang yang hidup di dalam pergumulan. Oleh karena keinginan daging, ada orang yang tega mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Percaya kepada tenung, peramal, penelaah, dan penyihir, kepada pemantera, ataupun bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati.
Setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan dikuatkan menghadapi dunia ini. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, berkati kami, dan lepaskanlah kami dari kuasa kegelapan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu rencana gerejamu melaksanakan Sinode Agung HKBP. Kasihanilah ya Tuhan, supaya Sinode Agung HKBP berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Sinode Distrik yang sudah berjalan di beberapa distrik dan yang akan melaksanakannya. Sertailah perjalanan Sinode Distrik gerejamu. Jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukan kepada kami, kalaupun kami melakukan Sinode Distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan gerejamu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gerejamu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Perlindungan
menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepada Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin memasukkan nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan itu maka makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam untuk kita semua. Warta jemaat. 1.
Nama minggu kita hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik minggu, menang atas kuasa kegelapan. 2. Ibadah minggu online live streaming. Pada hari minggu ini, 30 Agustus 2020, diadakan ibadah online live streaming pukul 8.30 WIB dengan acara bahasa Indonesia. Ketiga, panduan ibadah sekolah minggu online live streaming. Pada hari minggu ini diadakan ibadah sekolah minggu live streaming masuk pukul 7.30 WIB. 4. Ibadah kebaktian week. Ibadah kebaktian week dilakukan setiap hari Selasa pukul 19 WIB di rumah masing-masing. Acara kebaktian ada di YouTube, akun channel YouTube HKBP Damai Pematang Siantar. 5. Ibadah di HKBP Damai. Ibadah pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 akan dilaksanakan berbasis week dengan 2 shift. A. Jam 8 sampai jam 9 WIB dalam bahasa Indonesia, live streaming oleh WIK Agraria. B. Jam 10 sampai jam 11 WIB dalam bahasa Batak dilakukan oleh WIK PNK 1 dan PNK 2. Ibadah mengikuti protokoler kesehatan. Jumlah bangku yang dapat digunakan 37 bangku. Yang satu keluarga diperbolehkan 1 bangku. 6. Jemaat yang meninggal. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Insinyur Maurits Togar Panaluan Marbun, meninggalkan Ibu Seriati dan keluarga dari Jalan Kertas WIK PNK 1. Tutup umur 58 tahun. Setelah selesai ibadah jam 10.30 WIB, majelis dan jemaat akan memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga. Sesuai dengan program gereja kita, maka kita jemaat memberikan sosial sebesar 5.000 per kakak. 7. Calon penatua. Sesuai dengan program gereja, WIK PNK 1 dan BB1 akan memilih calon penatua. WIK PNK 1 melakukan pemilihan calon penatua pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 bertempat di gereja setelah selesai kebaktian SIP 2 jam 10 WIB. 8. Bunga altar. Yang memberi bunga altar pada hari ini adalah dari keluarga Pendeta Rido Parhusip STH Inang Lois Onike Boru Tambunan MPD dari WIK PN Pemda 1. Majelis mengucapkan terima kasih buat keluarga. Tinting keuangan dan jemaat yang sedang sakit dan pemakaian gedung sekolah minggu dapat kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di rumah ibadah kami ini dengan sukacita. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami beribadah di rumah kami masing-masing maupun di gereja-Mu. Kepadamu lah Tuhan kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit.
Kepadamu kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang sedang mengalami suatu penyakit. Engkaulah memberkati para medis yang memberikan obat dan juga kepada perawat yang merawatnya. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, kiranya obat yang diberikan, makanan maupun minuman itu dapat menjadi kesembuhan kepada jemaat kami yang sedang mengalami sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Juga kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kepadamu kami serahkan Tuhan, hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu, supaya dapat disampaikan kepada kami. Dan bukalah mata hati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti apa yang diminta oleh nars itu, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya anak-anak kami yang jauh dari kami maupun yang dekat, dari yang kecil sampai yang besar, Engkaulah Tuhan yang memelihara dan memberkati mereka tumbuh kembangnya. Dan Engkau jugalah Tuhan menyertai mereka yang sedang duduk di sekolah terendah, di TK maupun sampai perguruan tinggi. Berkati mereka Tuhan, berikan kepintaran, berikan kepada mereka ketabahan dan rendah hati, agar mereka dapat mengikuti kegiatan belajarnya, supaya mereka menjadi anak yang berguna di hadapan-Mu dan dapat mencapai cita-citanya. Demikian juga Tuhan, kami mau serahkan wabah penyakit COVID-19 ini kepadamu. Kami memohon Tuhan dengan rendah hati, kiranya Engkau menghalau penyakit ini Tuhan dari muka bumi ini, agar kami Tuhan dapat melakukan kegiatan kami seperti sedia kala. Dan kami memohon Tuhan kepadamu, berkatilah orang-orang yang sedang mengalami sakit COVID ini, agar mereka mendapat kesembuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan kepadamu Bapa, keluarga yang mengalami kedukaan akibat kematian daripada jemaat-Mu. Ke tangan-Mu lah Tuhan kami serahkan keluarga tersebut. Berikan penghiburan Tuhan kepada mereka, agar mereka tabah dan kuat untuk mengisi hari-harinya. Demikian juga keluarga yang jemaat-Mu yang Kau panggil Tuhan, Engkaulah yang memberikan tempat terbaik kepada mereka sesuai dengan amal baktinya. Dan kami juga Tuhan memohon kepadamu, ampunilah dosa pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, terlebih terhadap Engkau Tuhan, agar kami dapat menerima berkat-Mu, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami dengan baik lagi, dan kami menyadari akan dosa pelanggaran kami tersebut. Bapa di surga, inilah doa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dengan rendah hati kami memohon, ampunilah dosa pelanggaran kami tersebut. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 dimulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seseorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi yang kita hadapi mungkin ada yang mempengaruhi dalam kehidupan beriman seseorang. Ketika dia dalam keadaan senang, bisa saja dia sangat dekat dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Tetapi ketika dia dalam keadaan susah, dia yang selama ini setia kepada Tuhan, bahkan ketika dalam keadaan susah itu, dia berpaling dan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya juga ketika dia dalam keadaan susah, dia sangat setia kepada Tuhan, tetapi ketika dia dalam suasana senang, dia justru meninggalkan Tuhan dan berpaling dari Tuhannya. Dan banyak orang seperti itu. Jadi situasi dan kondisi itu mempengaruhi dia, bagaimana dia mendengar dan bagaimana dia setia dan percaya kepada Tuhan. Tapi saya yakin yang hadir di sini dan yang mendengarkan khotbah ini, walaupun situasi yang berbeda-beda kita hadapi, saya yakin kita tidak akan meninggalkan Tuhan dalam situasi yang berbeda-beda. Dan Tuhan juga memperlengkapi umatnya, mempersiapkan umatnya, karena memang Tuhan tahu ada situasi yang mempengaruhi mereka. Ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir, perjalanan di gurun pasir, dan sebentar lagi mereka akan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang akan diberikan Tuhan kepada mereka, situasinya sudah pasti berbeda. Bahwa tanah perjanjian itu identik dengan tanah yang penuh susu dan penuh madu. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Dan di tanah perjanjian itu yang akan diberikan Tuhan kepada mereka
Ada orang-orang yang sudah hidup di sana, dan orang-orang yang sudah hidup di sana adalah orang-orang yang tidak memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan melihat jangan-jangan umatnya ini setelah masuk ke negeri yang makmur, ke negeri yang dijanjikan Tuhan itu, jangan-jangan umatnya ini tidak mau lagi menyembah Tuhan, tidak mau lagi mendengarkan Tuhan. Pertama, karena pengaruh penduduk setempat, dan yang kedua juga karena pengaruh kemakmuran itu. Untuk memperlengkapi umat itulah, maka Tuhan membina mereka, mengajar mereka, menasehati mereka melalui firman ini. Dan dikatakan dalam ayat 9 itu, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ada kata apabila, baru ada kata maka janganlah. Jadi Tuhan melihat bahwa mengantisipasi kalaupun mereka sudah menerima berkat-berkat Tuhan itu, jangan karena sudah menerima berkat-berkat Tuhan jadi lupa kepada Tuhan. Jangan karena sudah masuk ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, mereka jadi meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan mereka berpaling dari Tuhan. Tetapi mereka melakukan kekejian. Bahkan dalam nats ini dikatakan, maka janganlah engkau belajar berlaku. Janganlah engkau belajar berlaku. Sebagai umat Tuhan, mereka dilarang untuk belajar berlaku kekejian. Kekejian berarti sifat yang keji, sifat yang kejam. Dan mereka tidak diizinkan untuk belajar berlaku keji. Dan bagi Tuhan, mereka tidak boleh meniru, mempelajari perilaku orang-orang yang tidak percaya. Jadi sikap yang diharapkan oleh Tuhan terhadap umatnya, bahwa umat Tuhan tidak diharapkan belajar berlaku kekejian. Kalaupun orang-orang di sekitar umat Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kekejian, tetapi umat Tuhan diharapkan tidak mau belajar berlaku dari mereka. Kemudian kita akan lihat bahwa sesuai dengan topik minggu kita, menang atas kuasa kegelapan atau okultisme, secara khusus jemaat HKBP, bahwa kita sadar memang kita sebagai orang Kristen, tapi kita juga sebagai orang Batak. Pengaruh kebatakan itu juga sampai sekarang itu masih mempengaruhi kita. Tetapi tidak salah, tetapi ada pengaruh religi kebatakan, kepercayaan kebatakan yang mempengaruhi kita sampai sekarang. Dan bukan hanya pengaruh religi kebatakan, tetapi pengaruh iman kepercayaan juga, iman Kristiani juga sudah mempengaruhi kita. Sadar atau tidak sadar bahwa dua keberadaan ini sangat mempengaruhi kita. Ada latar belakang religi kebatakan, dan ada juga pengaruh kepercayaan iman Kristiani kita sudah ada dalam diri kita. Dalam kehidupan normal, dalam suasana senang, mungkin kita akan senang memuji-muji Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dalam keadaan sakit, ketika diperhadapkan dalam keadaan susah, mungkin mulai dia bergoyang. Apakah saya masih setia kepada Tuhan? Terus ada suara-suara, pergilah ke sana, berobatlah ke sana, menyembahlah ke sana. Dan memang nenek moyang kita dulu selalu melakukan itu sebelum mereka mengenal Tuhan. Dan itu disebut dengan loyalitas ganda. Loyalitas ganda itu, di satu sisi dia datang kepada Tuhan, tetapi di satu sisi lain dia juga mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak ada yang loyalitas ganda seperti itu.
Nah, mari kita lihat bahwa kuasa kegelapan merupakan kekejian bagi Tuhan, merupakan perbuatan jahat, perbuatan yang kejam bagi Tuhan. Mengapa itu kekejian bagi Tuhan? Karena Tuhan sudah melepaskan umatnya, karena Tuhan sudah memberkati umatnya. Tetapi umat ini bahkan mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, bahkan mereka tidak mau menyembah Tuhan, sehingga Tuhan mengantisipasi mereka supaya umat ini tetap orang yang mau menyembah, orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya di situasi susah, bukan hanya di situasi sulit, tetapi di situasi senang dan di situasi yang menyenangkan pun umat Tuhan ini diharapkan oleh Tuhan untuk tetap mau mendengar dan menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya dalam keadaan susah kita dituntut oleh Tuhan memuja, menyembah dan mendengar Dia, tetapi dalam keadaan senang juga. Dan bukan hanya dalam keadaan senang kita diminta Tuhan agar mau menyembah mendengar Dia, tetapi dalam keadaan susah juga kita diharapkan Tuhan mau menyembah dan mendengar Dia. Mari kita lihat bahwa kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain itu yang tidak boleh dipelajari, yang tidak boleh dilakukan oleh umat Tuhan. Yang pertama adalah dalam ayat 10, yaitu mereka tidak boleh menjadi pelaku kuasa kegelapan. Mereka tidak boleh menjadi pelaku kuasa kegelapan. Mana yang disebut dengan pelaku kuasa kegelapan? Yaitu yang pertama, mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Jadi setiap orang yang mempersembahkan anaknya sebagai korban api adalah pelaku kuasa kegelapan. Baru kemudian yang kedua, pelaku kuasa kegelapan itu adalah orang yang menjadi petenung. Dan yang ketiga, orang yang menjadi peramal. Dan yang keempat adalah orang yang menjadi penelaah. Dan yang kelima adalah orang yang menjadi penyihir. Dan yang keenam adalah orang yang menjadi pemantra. Mereka inilah pelaku kuasa kegelapan itu. Jadi kalau di antara kita ada yang menjadi penyihir, ada yang menjadi peramal, ada yang menjadi petenung, ada yang mempersembahkan orang-orang lain untuk dirinya, untuk kepentingannya, untuk kesuksesannya, mereka adalah pelaku kuasa kegelapan. Dan pelaku kuasa kegelapan adalah kekejian bagi Tuhan. Mungkin kita berkata, saya bukan peramal, saya bukan petenung, saya bukan penyihir. Tetapi ada juga yang termasuk kategori kedua, pengguna jasa kekuasaan kegelapan. Dan pengguna kuasa kegelapan itu juga adalah termasuk kekejian bagi Tuhan. Dia bukan pelaku kuasa kegelapan, tetapi dia pengguna kuasa kegelapan. Mana yang termasuk pengguna kuasa kegelapan itu dalam ayat 11. Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Jadi orang-orang ini yang menggunakan kuasa kegelapan, pengguna kuasa kegelapan itu juga adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi ketika seseorang dia bertanya kepada arwah-arwah, ketika seseorang bertanya kepada roh peramal, ketika seseorang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, bagi Tuhan itu adalah kekejian. Dan ini juga menjadi pergumulan kita dalam perjalanan hidup bergereja. Agak susah kita melepaskan bertanya kepada roh-roh orang mati. Agak susah kita menjauh dari kebiasaan-kebiasaan itu,
karena memang itu selalu diajarkan oleh orang-orang tua kita yang selalu dipengaruhi pengguna kuasa kegelapan itu. Karena saya pernah melayani di Samosir, kalau ada makanan yang enak, itu biasa selalu dimasukkan ke kamar dulu, tunggu dingin, tunggu disentuh opung itu katanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang tua seperti itu melakukan dalam kehidupannya. Kalau ada orang yang mati, bahwa dia selalu pergi ke kuburannya berbicara kepada orang mati itu. Waktu hidup mereka tidak cakapan, tetapi setelah mati selalu dicakap-cakapi. Ini juga merupakan pengguna kekuasaan kegelapan. Dan kita diingatkan itu kekejian bagi Tuhan. Dengan demikian Tuhan mengharapkan bahwa kalaupun ada orang-orang lain melakukan seperti itu, tetapi umat Tuhan diingatkan oleh Tuhan, jangan belajar berlaku seperti itu. Melakukan itu tidak boleh, belajar pun tidak boleh. Sedangkan mempelajari diingatkan oleh Tuhan itu merupakan kekejian, apalagi melakukan. Jadi firman ini mengingatkan kita bahwa orang yang beriman dalam situasi susah, dalam situasi sedih pun, bahwa dia tetap mau mendengarkan Tuhan. Jadi jangan karena sudah berhasil sehingga kamu mendengarkan roh-roh atau arwah-arwah yang sudah meninggal. Banyak orang yang seperti itu. Karena ketika dia belum berhasil, orang tuanya waktu itu masih hidup, tidak ada kesempatan bagi dia untuk memberikan yang terbaik ketika orang tuanya masih hidup. Ketika orang tuanya sudah mati, bahwa dia mulai berhasil untuk menunjukkan keberhasilannya ini, dia menjadi perhatian terhadap roh-roh orang tuanya atau arwah dari orang tuanya yang sudah mati. Itu kekejian bagi Tuhan. Dan ini juga yang masih mempengaruhi kehidupan beragama kita, kehidupan bergereja kita. Kita sudah diingatkan bahwa jangan lagi ada orang yang beragama, ada orang yang beriman masih memiliki loyalitas ganda. Dan yang kedua, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanapun situasi yang kita hadapi, bahwa situasi itu tidak mempengaruhi kehidupan beriman kita, tetapi kehidupan beriman kita juga yang mempengaruhi situasi yang kita hadapi itu. Jadi kalaupun kita susah, kalaupun kita miskin, bukan karena susah dan miskin sehingga kita menyembah arwah-arwah atau roh-roh nenek moyang, tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus memperbaiki, kita harus berusaha merubah situasi yang miskin ini agar tidak lagi tetap dalam situasi yang miskin atau yang susah. Dan kalaupun kita dalam keadaan senang, bukan karena senang kita mendengarkan roh-roh nenek moyang, tetapi dalam keadaan senang juga kita akan tetap setia mendengar dan menyembah Tuhan. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan dalam ayat 13. Mari kita sama-sama baca ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami sungguh-sungguh bersyukur atas firman-Mu, agar kami memenangkan kuasa kegelapan atau okultisme. Kami sadar bahwa pengaruh religi kebatakan nenek moyang kami masih mempengaruhi sebagian umat-Mu. Ketika kami memuji Tuhan, dan ada situasi dan kondisi yang berbeda kami hadapi, situasi dan kondisi itu mempengaruhi kami tidak menyembah Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat ini Tuhan menuntun kami lewat firman-Mu bahwa setiap orang yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan, orang yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan tidak akan belajar berlaku kekejian. Tetapi orang yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan,
kami akan tetap setia menyembah Tuhan. Kami akan tetap setia mendengarkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini. Biarlah kami tidak bercela di hadapan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, teristimewa bagi mereka yang mengalami kesusahan, bagi mereka yang mengalami penderitaan, bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Ingatkan mereka bahwa kesusahan, penderitaan, dan sakit penyakit juga tidak akan mempengaruhi mereka mendengarkan Tuhan, dan tidak akan mempengaruhi mereka mendengarkan roh-roh orang mati. Tetapi dalam situasi yang susah, dalam situasi yang menderita, semua umat-Mu juga tetap setia mendengarkan Tuhan. Berkati juga umat-Mu, orang-orang yang sudah terberkati. Jika selama ini kami susah, jika selama ini kami menderita, tetapi ketika kami menerima berkat-berkat Tuhan, ingatkan kami juga, setiap orang-orang yang sudah terberkati, agar tidak mau belajar berlaku kekejian, tetapi orang-orang yang sudah terberkati tetap setia menyembah Tuhan, mendengarkan Tuhan dalam berkat-berkat Tuhan itu. Dan itulah doa dan harapan kami. Demikian juga dalam situasi gereja-Mu HKBP Damai. Kalaupun kami mengalami perubahan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, tetapi perubahan iman tidak akan berubah di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kalaupun tidak semua bisa hadir di gereja-Mu ini, tetapi kesetiaan kami kepada Tuhan tidak akan berubah dalam perjalanan hidup kami ini. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir di gereja ini. Berkati mereka juga yang tidak bisa hadir. Dan biarlah dalam kehidupan beriman kami tetap tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu menuntun kami. Karena Tuhan selalu membimbing kami, karena Tuhan selalu mengajar kami lewat firman Tuhan, sehingga kami tidak lagi belajar berlaku kekejian, tetapi kami hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmat Dia cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmat Dia cemerlang. Firman Tuhan memberitakan kepada kita
bahwa kita telah dimenangkan dari segala kuasa kegelapan. Karena itu setiap orang yang telah dimenangkan hendaklah menjadi pemenang terhadap segala kuasa kegelapan dan terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang masih tinggal di dalam kuasa kegelapan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Syukur bagimu Tuhan yang telah memenangkan kami. Jadikan kami pembawa keselamatan kepada orang-orang yang masih tinggal di dalam kuasa kegelapan dunia ini. Pergilah kamu, jauhkanlah segala kuasa kegelapan dari hadapanmu. Janganlah didapati di antara kamu seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita melawan segala kuasa kegelapan. Ingatlah ini, kalau Tuhan beserta kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Berkumandasar dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa orang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu.